Saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan, satu kali saya bertemu seorang bapak yang sudah tua, yang sakit lumpuh, yang selama hidupnya sangat aktif, sangat rajin ikut di dalam kegiatan menggereja, berpartisipasi dalam kegiatan umat di lingkungan maupun di paroki. Dan saya terkejut melihat kondisi dia yang tidak berdaya. Ketika saya datang untuk bertemu dan berbincang-bincang apa yang menjadi penyebab dari lumpuh yang dialaminya, ternyata dia bercerita bahwa di akhir hidupnya dia kecewa terhadap anak-anaknya. Sejak kecil anak-anak itu dididik dengan baik di rumah dengan berdoa, dengan ajaran iman, sopan santun, dan hal-hal yang penting untuk pembangunan hidup seorang anak. Di gereja juga mereka aktif, disekolahkan di sekolah Katolik. Namun sesudah mereka dewasa, ternyata ada satu di antara dua anak itu yang memilih untuk pindah agama, murtad. Dan itulah yang terus menjadi bahan pikiran, menjadi kekecewaan yang tidak dapat dia terima. Bagaimana mungkin apa yang saya taburkan selama ini, apa yang saya tanamkan, apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan kepada anak saya sudah melakukannya secara maksimal, ternyata dia mengkhianati saya. Malah anaknya ini menjadi fanatik dan mencoba juga menjelek-jelekkan keluarganya, bapaknya sendiri yang selama ini aktif di gereja. Nah, saudara-saudari terkasih, dari pengalaman bapak ini kita belajar ternyata seperti sabda Tuhan hari ini yang kita dengar, tidak semua yang kita taburkan, yang kita tanamkan, yang kita buat dapat berhasil, dapat bertahan. Kadang-kadang karena situasi lingkungan atau juga godaan dari luar, entah itu karena pasangan, karena uang, karena jabatan, karena kemapanan, membuat orang bisa goyah dari imannya. Walaupun sejak kecil sudah dididik dengan baik, sudah diarahkan, sudah diberi contoh dan teladan, tapi dalam perjalanan bisa juga berubah. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius hari ini mau menggambarkan juga kepada kita bahwa sesungguhnya sabda Tuhan yang ditaburkan itu mengalami juga kesulitan untuk dapat tumbuh, diterima dengan baik. Bahwa ada dalam diri manusia seperti penabur itu, ada hati manusia yang sifatnya, bentuknya dia seperti di pinggir jalan. Orang menerima sabda itu, kabar gembira itu senang mendengarnya. Begitu gembira, tetapi ketika ada godaan, ada juga pengaruh-pengaruh yang jahat, yang mungkin diberikan orang yang lewat atau siapa saja, akhirnya sabda Tuhan itu bisa menjadi tidak berbuah karena kekuatan setan, iblis yang jahat terlalu kuat. Ada juga situasi hati manusia seperti benih yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu-batu, karena penganiayaan, karena kekerasan, karena fitnah, dikucilkan, mengalami perlakuan diskriminatif, akhirnya
firman itu, sabda Tuhan itu juga tidak berbuah. Ada juga situasi hati manusia seperti benih yang ditaburkan di semak berduri, semak belukar. Firman itu tidak berbuah karena dihimpit oleh keinginan-keinginan duniawi. Ya, oleh keinginan-keinginan untuk dipuji, dihormati, disanjung, ditepuk tangani, dianggap paling hebat, paling berhasil, paling baik, dan paling semuanya. Akhirnya membuat orang lupa diri, ya, lupa kepada sabda Tuhan, akhirnya membanggakan diri sendiri. Atau juga karena rayuan, godaan, harta kekayaan. Sabda Tuhan bisa menjadi lenyap, tidak berbuah, ya, karena uang, karena materi. Orang tidak lagi konsekuen menjalankan, ya, firman Tuhan itu karena keinginan untuk menumpuk harta. Akhirnya menjadi seorang koruptor. Padahal dalam bacaan pertama tadi, dalam 10 perintah Allah, kita mendengar, ya, perintah-perintah yang diberikan Musa kepada umat Israel supaya mereka setia kepada firman itu. Jangan mencuri. Dan perintah-perintah yang lain. Dan tentu ada juga hati manusia seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang subur. Ada hati yang siap untuk menerima firman itu, mendengar, mengerti, gembira dengan warta sukacita itu, merenungkannya dan menghidupinya. Akhirnya berbuah 100, ada 60, ada 30 kali lipat. Nah, saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan ini menjadi juga, ya, tantangan bagi kita yang setiap hari mungkin rajin mendengarkan sabda Tuhan. Terutama kita yang hadir di sini, para suster, pastor, dan juga saudara-saudari yang mengikuti live streaming setiap hari. Saya berharap bahwa sesungguhnya kita semua menjadi tanah yang subur. Tidak hanya gembira, senang mengikuti, tetapi tidak menghasilkan buah. Hanya kosong, mandul. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada efeknya. Yesus mengharapkan bahwa apa yang ditaburkannya itu kalau boleh dan seharusnya memang jatuhlah di tanah yang baik, yang subur. Bagaimana supaya suasana ini dapat tercapai? Tidak lain tidak bukan bahwa kita harus membuka hati kita seluas-luasnya. Di dalamnya ada kesabaran, ya. Di dalamnya ada daya tahan, daya juang, supaya kalaupun kita digoda, kita tetap sabar, bertahan, memegang prinsip-prinsip seperti yang diajarkan Musa dalam bacaan pertama tadi. Supaya kita tidak, ya, goyah, walaupun kita dikucilkan karena iman kita, karena keyakinan yang kita miliki. Nah, saudara-saudari terkasih, di saat pandemi ini, sabda Tuhan ini berbicara juga kepada kita. Di tengah usaha pemerintah untuk memberantas, ya, mengurangi pengaruh dari pandemi virus corona ini, sudah ditetapkan PPKM di daerah di mana kita tinggal. Di situ juga ada suasana seperti ini. Ada hati orang yang, ya, seperti di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri, dan juga di tanah yang baik. Nah, maka harapan dari Tuhan melalui pemerintah kita menjadi suara Tuhan bagi kita juga. Mari kita taati, sehingga dengan demikian, ya, pandemi ini cepat berlalu. Bukalah hati kita akan segala rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari Tuhan bagi kita. Semoga dengan demikian hidup kita sebagai orang Kristen menjadi hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan. Kita bangun senantiasa semangat keterbukaan akan sabda Tuhan.
dan itu akan memberi hasil yang melimpah. Semoga. Amin.